Iya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Bang Said, silakan dilanjutkan bagaimana di era bebas seperti sekarang. Jadi Mbak Ayu, kalau dulu itu memang partai itu ideologinya sangat kuat gitu ya. Apa yang dia mau capai ya, apa target politik dari partai itu cukup spesifik gitu, ideologinya juga berbeda antara satu dan yang lain, dan irisannya itu tebal sekali gitu. Lantas kemudian kita masuk di era reformasi, partai-partai politik kita ini dia mulai pelan-pelan sampai dengan ke 2018 menjelang 2019 ini, itu mulai pelan-pelan hampir nggak jelas ideologinya. Jadi ketika dia sudah menjadi tidak jelas, orang masuk partai itu bukan karena ada satu perjuangan ideologi, tapi ya bisa saja job seeker, cari kerja aja gitu kan. Bisa juga untuk kepentingan sekedar ingin terjun di politik, atau yang lebih buruk dari itu misalnya untuk mencari kue-kue korupsi nantinya gitu loh, ketika dia menjadi dewan kan. Nah, ketika akhirnya ideologi partai itu sudah tidak terlalu mengikat ya di dalam tubuh partai, orang dengan gampangnya. Dan sistem kepemiluan kita ya dalam konteks aturan mainnya itu memberi ruang orang untuk berpindah partai dengan gampangnya gitu. Nah, menurut saya ini satu persoalan yang serius gitu. Sampai akhirnya terjadi di era yang sekarang. Dulu pun suka terjadi, biasa orang pindah ke sana karena seringnya itulah dianggap itu wajar. Padahal itu masalah serius bagi saya. Itu bukan hal wajar. Bukan hal yang wajar, cuma karena sudah biasa terjadi, langsung kita menganggap satu hal yang biasa-biasa saja. Kecuali memang begini. Ada kondisi di mana dia menjadi anggota partai tertentu, katakanlah menjadi anggota DPR RI atau DPRD. Pemilu berikutnya, partai tempat dia bernaung itu nggak lolos. Gitu loh. Karena dia nggak lolos, maka dia ikutlah partai lain. Untuk ikut partai lain yang lolos pemilu, maka di sisa masa jabatannya, dia keluar dulu. Ke partai ini kan, dia masuklah di partai yang baru. Saya kira di PAN juga beberapa ada PAN mengakomodir sejumlah partai yang 2009 nggak lolos, 2014 nggak lolos, masuk ke situ. Untuk partai idaman lah, Roma Irama. Sekarang juga ada partai idaman misalnya gitu ya. Tapi kalau partai idaman kan sebelumnya belum punya kursi. Kalau yang dulu mereka punya kursi memang gitu. Nah, akhirnya terjadilah seperti yang sekarang kita lihat ya, termasuk yang terjadi di PAN misalnya terhadap Luki Hakim gitu. Nah, saya agak terkejut sebetulnya dengan keterangan Bang Yandri tadi yang menerangkan bahwa ada peran pengusaha. Ada peran pengusaha di balik kepindahan Luki gitu. Yang saya dengar selama ini dari Bang Yandri, dari Pak Ketum PAN gitu ya, Pak Zulhas, itu kan cuma sekedar Luki ditawari uang misalnya begitu untuk pindah ke partai lain. Tapi ini saya dengar ada peran pengusaha. Ini menurut saya satu indikasi bahwa ada yang nggak beres nih. Ada yang nggak beres. Karena dia nggak beres, saran saya supaya tidak menjadi satu isu yang liar, menjadi ribut sana ribut sini, karena Luki juga pindah ke partai lain. Partai terbaru Luki ini kan nanti hubungannya juga sama PAN jadi kurang baik. Padahal gara-gara orangnya. Oleh sebab itu menurut saya di sini harus ada peran dari penyelenggara pemilu yang fungsinya adalah mengawasi. Gitu. Nah, dalam hal ini menurut saya Bawaslu. Kalau PAN mau lapor, bagus. Tapi kalau PAN pun nggak mau lapor, menurut saya Bawaslu punya kewenangan. Dia kan punya fungsi untuk pencegahan dan penindakan. Nah, dalam rangka memastikan ya betul-betul ada yang beres atau tidak beres di dalam kasus Luki ini, menurut saya memang perlu itu. Bawaslu panggil saja Luki Hakim itu ya, supaya ada kepastian. Apakah betul telah terjadi quote and quote transfer pemain atau transfer caleg istilahnya. Ini bahaya, ini bahaya. Karena kalau betul terjadi, besok-besok pengusaha itu bisa nempel ke satu partai dengan janji, udah tenang aja, urusan caleg saya yang beli semua nanti, gitu loh. Akhirnya basis dia di daerah itu suaranya pindah ke partai yang lain. Belanja pemain. Nah, itu yang bahaya menurut saya. Maka ini kasus ini penting menurut saya untuk dimonitor juga. Ini pengawas pemilu menurut saya ada bagusnya untuk mengungkap ini gitu. Jadi kalau soal Luki Hakim kayaknya kita harus menunggu babak baru selanjutnya akan seperti apa. Tapi kalau PAN melihat sebenarnya bukan hanya Luki yang ditawari dan tergoda untuk pindah ke partai lain. Ada beberapa nama juga. Jadi Luki ini laporan yang masuk ke kami, dia juga melakukan lobby-lobby kepada anggota DPR kami yang masih aktif ya. Dan mereka sampaikan kepada kami berapa angka yang mereka tawarkan gitu loh. Jadi Luki di samping sudah melakukan transfer pemain caleg, juga dia melakukan
lobby gitu loh, lobby supaya ada orang lain ikut apa namanya arus seperti dia. Nah, kalau Pan melihat perpindahannya ini ada apa? Ada faktor idealis? Kalau Luki nggak ada ya, Luki mungkin nggak punya ideologi kali ya, dia cuma mata duitan aja kali. Jadi kalau menurut saya sih Luki nggak ada nilainya jadi sekarang itu. Dan alhamdulillah memang yang dilobi oleh Luki itu kan nggak ada yang ikut, ya kan? Walaupun mungkin tahunnya lebih besar dari Luki, tapi ya karena kata bang saya tadi perlu kita hidup ini kan cuma sekali. Maksudnya Luki ngelobi yang lain? Oh iya, lobinya serius. Bahkan di Jawa Barat itu dia sudah ngomong, Bang, abang mau PAW nih sama si A, karena dia sudah mau masuk Nasdem. Ada tuh saya simpan WA-nya juga dari Luki. Jadi dia bukan cuma dari Luki ke teman saya ini, tapi dia mengajak juga teman yang lain dengan janji yang sama. Iya, gitu loh. Jadi ini menurut saya orang-orang seperti Luki ini kan perlu ditertibkan menurut saya kan, supaya demokrasi kita supaya bagus gitu. Nah oleh karena itu saya minta kepada Luki, karena hidup hanya sekali, ya jujur aja lah, nggak usah ngeyel lah. Ini semuanya ada kok di sini, simpan ya kan. Jadi saya kira untuk baik yang demokrasi kita, saya setuju dengan bang saya tadi, Bawaslu harus masuk, kalau perlu KPK sedang tadi, karena Luki menerima 5 miliar itu pengakuan dia langsung, bukan kata orang sebagai anggota DPR aktif. Pejabat negara dilarang untuk menerima sesuatu dari pihak manapun. Oke, dan kita juga sudah akan bergabung bersama kita dari DPP Partai Demokrat, Bang Taufikur Rahman. Bang Taufik silahkan bergabung. Nah, terima kasih sudah datang. Apa kabar? Ayo silakan. Silakan. Nah, kalau bicara Demokrat ini sempat ada kabar 7 kader Demokrat NTB eksodus ke PAN nih. Bener atau nggak sih sebenarnya? 7 kader Demokrat. 7 kader Demokrat NTB eksodus ke PAN. Ini sudah dikonfirmasi kah? Kalau dari data yang beredar nggak kayak gitu ya? Nggak. Artinya tidak terkonfirmasi dan tidak. DPRD kali ya? Untuk level saya juga belum tahu itu. Kalau level DPRD sih kira lebih tapi banyak yang lagi ya. Yang jelas kalau orang pindah ke PAN itu, PAN nggak punya duit untuk beli pemain kayak gitu, nggak ada. Nah, kalau dari P3 ke PAN ada Haji Lulung. Haji Lulung ada, kemudian dia dapil DKI Jakarta 3, Priok dan Jakarta Barat. Ada IPRD Asda yang sering kita panggil Bang Kapten, itu dapil DKI 2, Pusat sama Selatan. Ada juga dari Hanura, Saripudin Suding, ya kan? Oh, Suding Sekjen Hanura pindah ke PAN, dapil Sulteng. Dan itu kalau kami lihat karena mungkin persoalan partai di internal mereka ya. Jadi bukan karena lobby-lobby transfer pemain seperti Luki tadi, bukan. Ini kalau di Demokrat ada Chris John, belum lama bergabung ke Demokrat terus pindah ke Nasdem. Ini kenapa nih? Ada apa dengan perpindahan Chris John? Ya, saya ngelihat itu kan pilihan ya, pilihan saja. Tapi bukan tidak mungkin tadi yang sebelumnya dibahas bahwa ini ada iming-iming sejumlah kalau Luki kan ada buktinya. Uang tertentu. Ya, artinya saya juga kan nggak bisa menuduh kan. Saya nggak bisa menuduh, tapi mungkin saja bisa terjadi hal yang sama yang seperti terjadi oleh Luki. Kabarnya untuk berpolitik butuh dana yang besar. Ada mahar-mahar nggak sih? Mungkin di Demokrat, di PAN Demokrat dulu lah. Ada maksudnya mahar untuk biar bisa nyalek harus mengeluarkan sejumlah uang. Ada nggak kalau di Demokrat? Tidak ada. Kalaupun si calon itu mengeluarkan uang, ya tentunya dia mengeluarkan uang untuk biaya dia sendiri pada saat dia berkampanye atau melakukan sosialisasi. Tapi partai minta duit nggak pernah ada. Di Demokrat tidak pernah ada, di PAN juga seperti itu? Sama, di PAN kita 0 rupiah lah kalau orang mau jadi caleg, daftar, nggak ada. Malah kalau PAN itu, kalau misalkan nanti sudah benar-benar menjadi DCT, ya mungkin bendera kita bantu dari DPP gitu Bang Said. Kita cetak bendera, kita bagi ke kader. Mungkin uang saksi juga kita pikirkan. Nah itu aja yang item-item itu. Tapi kalau caleg mengeluarkan duit untuk konsolidasi dia di dapil, ya itu menjadi kewajiban dia. Misalkan cetak spanduk, cetak stiker, mungkin untuk biaya konsumsi pertemuan. Ya tentu sesuatu yang wajar. Makanya saya kan pembuat undang-undang pemilu nih, wakil ketua Pansus, Bayu, ya. Kita buat di situ cantumkan masing-masing caleg juga harus melaporkan kegiatan kampanyenya Bang Said, termasuk perebutan uang yang mereka kelola. Itu memang disampaikan kepada partai masing-masing. Artinya boleh partai membantu caleg dalam hal sumber dananya jelas, karena itu akan dilaporkan kepada KPU dan Bawaslu, juga dinilai oleh akuntan publik yang independen. Caleg juga boleh mengeluarkan duitnya, duit pribadi juga boleh. Boleh juga misalkan pengusaha bantu, tapi ada nominalnya, dibatasi oleh undang-undang. Perorangan berapa, pribadi perusahaan berapa. Tapi itu harus jelas, tidak boleh dia dana remang-remang. Nah kalau dana remang-remang tadi kata Bang Said, bisa juga Bawaslu bisa tanpa ada laporan bisa langsung masuk untuk meneliti, menelusuri, karena memang
wewenang Bawaslu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sekarang jauh lebih besar daripada undang-undang sebelumnya. Baik, Bang Dan Said, kita kalau tuh ada tiga dana politik ya sebetulnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan kita gitu loh. 2 yang diatur itu adalah soal dana partai politik itu di luar pemilu gitu, dan kemudian dana kampanye. Nah, dana kampanye itu bergantung kepada jenis pemilihannya, apakah itu ya di pilkada juga kan disorongnya walaupun calon tapi kan yang mengusung kan partai. Lantas kemudian bisa pilpres, bisa pileg gitu. Ada yang ketiga yang diwacanakan soal dana saksi gitu kan, karena besar anggarannya sehingga partai juga berharap ada bantuan pemerintah untuk dana saksi. Nah, terkait dengan dana kampanye tadi itulah betul yang disebutkan di awal tentang sistem pengumpulannya, dia harus melalui satu rekening resmi, namanya rekening kampanye. Betul. Jadi berhimpunlah dia di situ, sehingga nggak bisa seperti kasus Luki atau yang lain misalnya, itu sebelum ada dana rekening yang dilaporkan resmi, ya anggarannya penyumbangnya siapa secara jelas, tiba-tiba sudah ada orang yang katakanlah dipanjer lah begitu ya, dengan angka sekian miliar, dengan janji sekian miliar lagi. Nah ini satu satu hal yang serius menurut saya, nggak boleh kita anggap main-main ini. Ini soal serius betul. Kalau Anda melihat kenapa ada sosok-sosok yang diiming-imingi sejumlah uang untuk melakukan perpindahan? Ada sebetulnya kan kalau kita kaitkan, apakah pertanyaannya ya, apakah kalau yang model semacam ini adalah money politik? Iya, ini money politik jenis baru, jenis baru. Ini tren baru di Indonesia. Dulu ya, seperti yang di awal Mbak Ayu tanyakan kepada Mas Taufikur Rahman ini adalah soal calon membayar partai, gitu loh. Kasih saya slot dong buat saya nyalek, saya bayar berapa, gitu ya. Gitu. Nah ini enggak, tapi partailah yang membayar dia, gitu loh. Nah lebih parah lagi bukan partai, tapi pihak luar yang disebut tadi pengusaha, gitu ya, pengusaha yang entah jelas itu pengusahanya pengusaha bagian partai atau di luar partai. Gitu. Sehingga ketika dia belum punya satu resource, belum punya satu dukungan pemilih yang jelas, belum punya basis konstituen, dia berupaya mempengaruhi partai untuk kasih saya slot dong, saya kasih bayar berapa, misalnya gitu. Tapi ketika dia sudah punya basis massa, maka sebaliknya gitu. You mau berani bayar berapa, saya bisa pindah nih, gitu. Nah itulah istilah transfer pemain seperti di bola ini cocok betul itu. Gitu. Jadi dia ketika dia sudah punya basis massa. Jadi Bang Said ini masih diatasi Bang. Dia kalau jual enggak, belikan. nanti ada agen resmi nanti. Itu. Transfer pemain caleg. Itu. Mungkin gitu. Bisa. Ada agen. Iya. Kalau saya ngelihatnya gini ya, secara keseluruhan saya ngelihat sebenarnya cuma ada 2 faktor Bang, yang menurut saya penyebab kenapa mereka pindah ini. Pertama faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya apa? Bisa saja dalam proses katakanlah dinamika di dalam partai awalnya mereka terjadi pertarungan yang sangat sengit antar kader gitu loh, sampai misalkan perebutan nomor urut pada saat penomoran kan pencalekan kemarin, kecewa akhirnya keluar. Atau misalnya saja karena dia pada saat menjabat tidak pernah lagi turun ke dapilnya. Artinya dia berpikir, wah kalau gua tetap di dapil itu kemungkinan besar gua nggak jadi nih. Jadi dia pindah dapil dan dia pindah partai juga sekalian. Nah, yang kedua eksternal yaitu tadi karena ada iming-iming janji tadi, gitu. Iming janji-janji akan dibayar oleh partai tertentu atau pengusaha tertentu. Dan sebenarnya menurut saya ini sangat mencederai demokrasi kita ya. Sangat mencederai demokrasi kita. Kenapa? Karena kalau dilihat teorinya Bang, kan salah satu fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen politik. Oke. Nah ini kan namanya bukan rekrutmen politik, ini namanya pembajakan. Oke. Harusnya kan partai benar-benar melakukan kaderisasi kepada kader-kadernya, memberikan pendidikan politik pada kader-kadernya, agar dia berkualitas, bisa mengerti permasalahan masyarakat, baru nanti dicalonin jadi calon pemimpin, entah legislatif atau kepala daerah. Bukan dengan cara membajak seperti ini. Orang yang ujuk-ujuk nggak tahu permasalahan, cuma karena punya popularitas tinggi, cuma karena dia artis, terus dijadiin caleg, dibayar lagi. Ya, terus lama-lama ini mau jadi partai politik atau partai artis gitu kan? Terkait akhirnya pada soal yang kedua ya, sebenarnya pada soal yang agak lain lagi, tapi masih kelanjutan dari ini gitu. Yaitu terkait dengan tadi proses rekrutmen politik yang ujuk-ujuk, gitu kan? Begitu mau pemilu ya kan, sibuk cari slot di partai atau partainya justru yang cari gitu. Bahkan disebut-sebut ada yang artis mau dibayar dan seterusnya. Nah, ini akibat
sistem ini orang yang berdarah-darah capek-capek ngurusin partai sekian tahun itu bisa kalah tuh. Bisa tersingkir. Bisa tersingkir dengan pendatang-pendatang baru hanya karena dia populer, hanya dia punya duit, dia anaknya si pengurus, dia dan seterusnya gitu. Nah, kondisi ini menurut saya sangat nggak baik gitu untuk pembangunan sistem kepartaian kita. Mestinya ada persyaratan minimal. Persyaratan minimal itu misalnya ya 2,5 tahun. Jadi kalau tahun jadi pengurus di partai gitu. Nggak harus jadi pengurus, anggota. Anggota. Jadi 5 tahun, pemilu kan 5 tahunan. Jadi di paruh waktu kita anggaplah 2,5 tahun, batas minimal orang bisa dicalekkan oleh partai itu. Gitu loh, supaya ini nggak tertutup ruang-ruang untuk transferan ini gitu. Artinya loyalitasnya juga dijamin. Ya, 2,5%, 2,5 tahun itu loyalitas kepada partai terbangun, diharapkan. Dan lebih dari itu ketika 2,5% itu orang-orang yang baru-baru nih, artis-artis terutama begitu kan, dia berhak untuk dipilih. Tapi kalau nggak punya background atau keilmuan yang cukup untuk menjadi legislator, itu suatu hal yang bermasalah buat bangsa ini gitu. Baik. Nah, jadi kalau 2,5 tahun, ya kan, fungsi rekrutmennya sudah berjalan, misalnya minimal, maka pendidikan politik bagi dia juga cukup 2,5 tahun. Nggak seperti sekarang, sekolah politik lah, kursus lah, macam-macam. Yang singkat saja, hanya berapa bulan, hanya berapa minggu, hanya berapa hari. Ujuk-ujuk jadi anggota dewan, dihadapkan pada pembahasan yang undang-undang yang nggak mudah gitu. Akhirnya cuma jadi penggembira aja. Nah, saya nggak rela lah DPR kita jadi penggembira. Yang sebelumnya PAN lumayan jadi sorotan kan ada banyak artis ya, caleg artisnya. Ini pendidikan politiknya seperti apa? Tidak ujuk-ujuk kalau dulu kan memang mereka pengurus partai ya. Kebetulan artis. Saya setuju dengan Bang Said tadi. Walaupun dia artis, dia juga harus melibatkan diri dengan partai itu penting. Ya memang partai nggak boleh juga menutup diri dari kalangan artis, pensiunan TNI Polri, pengusaha boleh, tapi proses internal juga harus dilalui, bukan ujuk-ujuk tadi. Gitu. Apalagi menyingkirkan dengan kemampuan dia karena popularitas dan uangnya, itu ini yang akan mencederai demokrasi kita. Nah, fenomena ini Mbak Ayu memang harus kita atasi. Kalau enggak, carut-marut demokrasi kita yang selama ini kita impikan menjadi demokrasi terbesar di dunia dan menghasilkan para pemimpin yang baik, saya kira jauhlah dari kenyataan nanti. Bayangkan orang dengan modal yang kuat, kemudian dengan ketenarannya yang dia punya, itu bisa melangkahi atau menyingkirkan orang-orang yang semestinya layak dan banyak sudah jauh melalui perkaderan. Dia terpinggirkan gara-gara orang punya duit dan ketenaran. Saya kira ini lampu kuning buat demokrasi kita. Nah, oleh karena itu, saya sebagai anggota DPR hari ini yang saya bilang tadi, ada yang terlewatkan Bang Said dalam pembentukan undang-undang. Di undang-undang sih udah banyak kemajuan sebenarnya. Misalkan masalah politik uang sekarang barang siapa bukan lagi tim sukses. Jadi orang menerima dan memberi sama sekarang, hukumannya minimal 36 bulan. Kemudian masalah kampanye fair sekarang dilakukan oleh KPU. Karena nggak bisa lagi iklan seenaknya di TV. Yang punya TV nggak bisa. Tapi misalkan yang lain juga. Di tiap TPS, karena tadi waktu pembuatan undang-undang kami tawarkan supaya itu dari pemerintah, karena ada sekitar 13 triliun, pemerintah nggak sanggup. Akhirnya sanggupi masing-masing TPS, satu orang pengawas dari Bawaslu, Bang Said. Jadi kita bisa minta data di situ. Nah, yang lain terlewatkan tadi, misalkan kalau mau diperketat, bagus juga. Yang unsur bersama saya minimal mungkin kalaupun nggak 2,5 tahun, setahun itu cukup saya kira sih. Biar kita juga sudah bisa menata, oh dapil ini si A, dapil ini si B, gimana backgroundnya, gimana kemampuannya. Mulai kita lakukan mapping yang benar, tidak ujuk-ujuk tadi. Nah, sehingga saling intip antar partai itu tidak terjadi. Saling bajak kata Mas Taufik Rahmatani nggak terjadi. Karena sudah kelihatan nih, oh di Demokrat ada kayak dapil saya ada Pak Amir Samsudin, oh ada saya, di PKS ada siapa. Jadi udah kelihatan, petanya udah kelihatan. Kalau sekarang kan kok dia di dapil saya ya? Kejutan-kejutan banyak sekarang. Akhirnya pragmatisme itulah yang akan yang akan mendominasi pesta demokrasi kita tahun 2019, dan itu tidak baik untuk kepemimpinan yang akan dihasilkan dari pesta demokrasi seperti itu. Oke, itu tidak baik. Kalau dari Demokrat, Bang Taufik, bagaimana cara menjaga kader-kadernya agar di periode berikutnya nggak ada yang lari? Kita memberikan prioritas ya. Kita memberikan prioritas kepada kader. Dalam proses pencalekan, kita prioritaskan pertama yang incumbent. Itu kita kasih. Untuk dapat nomor di atas lah, Bang ya. Terus kader-kader yang memang selama ini telah berkontribusi untuk partai. Nah, tapi saya ingin sedikit tadi nanggepin, Bang. Mungkin saja yang terjadi hari ini itu adalah
semacam ketakutan gitu ya, nggak lolos threshold 4% tadi, ya kan? Kan jadi ada syarat threshold 4%. Gitu ya? Jadi dia bajak sana sini, bajak artis, walaupun itu nggak jaminan loh. Bajak siapa supaya bisa ngangkat suara partainya bisa lolos 4% threshold. Walaupun saya juga sebenarnya memberikan apresiasi gitu ya kepada artis-artis yang sudah terpilih pada periode ini gitu ya, tapi dia mau belajar. Mau belajar, mau menyesuaikan diri, kemudian mau berbuat untuk rakyat di dapil yang dia dipilih gitu loh. Ya ada yang seperti itu ada. Ada. Banyak artis bagus tuh banyak gitu loh. Tadi menarik nih disinggung soal ada ketakutan. Sebenarnya kalau di pemilihan yang sekarang caleg, Bang Said, Anda melihat yang lebih unggul menonjol nantinya adalah kekuatan partainya atau kekuatan figurnya sih? Begini, pemilu serentak itu ya, itu sebetulnya gini, kita ini kan pertama kali ya, 2019 ini pemilu serentak gitu. Di dalam pemilu yang serentak ya, itu perhatian masyarakat, perhatian pemilih itu lebih cenderung kepada penyelenggaraan pilpres yang memilih pemimpin eksekutif tingkat nasional dibanding pileg, sehingga perhatian orang lebih kepada pilpres. Sementara pilegnya berbarengan. Ini memunculkan satu perilaku pemilih yang baru gitu ya di dalam sistem yang baru ini. Ada kecenderungan dari pemilih untuk mencoblos partai yang mengusung calon presiden dan calon wakil presiden yang dia mau pilih. Kalau saya suka dengan pasangan A, maka saya akan lihat siapa partai yang mengusung ini. Gitu. Lebih spesifik lagi, bukan cuma partai yang mengusung, asal partai dari capres-cawapresnya dari mana. Kalau misalnya cawapresnya AHY, saya akan lihat, oh pemilih punya kecenderungan, saya akan coblos si Demokrat saja gitu. Itu perilaku yang muncul dalam satu sistem pemilu yang serentak. Gitu. Cuma konsep kita ini agak beda. Mestinya kalau dalam pemilu yang serentak, surat suaranya satu. Kita ini masih pakai 5 kotak. Kalau 5 kotak, efek presidensial tadi itu, presidensial efeknya nggak akan optimal. Kenapa? Karena pemilih juga punya ingatan yang kurang baik lah kira-kira gitu ya, terbatas gitu. Dia coblos ini tadi saya pilih partai yang mana, ini udah lupa lagi dia gitu. Sehingga acak. Tapi kalau misalnya dalam satu surat suara di situ umpama gitu ya, ada misalnya di sini Pak Prabowo dengan AHY disebut-sebut nih sekarang umpama ya, umpama. Di sini kemudian ada logo partai-partai pendukungnya. Di situ termasuk misalnya ada PAN ya kan dan sebagainya gitu. Nah, tapi sistem pemilihannya cenderung memang tertutup, tidak terbuka. Karena dalam satu surat suara kalau semua nama caleg yang mau dimasukkan, surat suaranya akan besar sekali gitu. Sehingga orang ketika nyoblos ini efeknya ya kepada partai pengusungnya gitu. Lebih repotnya adalah sistem pemilu serentak kita gitu ya dirusak dengan syarat presidensial threshold. Iya, 20%. Gitu loh. Mestinya kan kalau tadi misalnya umpama gitu ya. Gerindra dengan Demokrat saja umpama ya sudah itu aja. Maka yang dapat efeknya dia. Sementara PAN juga punya keleluasaan untuk misalnya ngusung sendiri lagi. Ada Pak Zul, ada Pak Amin Rais, macam-macam lah dengan partai yang lain. Jadi orang jelas kalau saya mau pilih Pak Amin Rais, saya coblosnya Pak ininya akan ke PAN gitu suaranya. Jadi itu presidensial efek yang mempengaruhi pilihan pemilih dalam pilpres kepada perolehan kursi pileg untuk DPR atau DPRD. Tapi karena kita ini masih mengandalkan 5 kotak, itu versi MK ya. Pemilihan serentak kita masih 5 kotak, presidensial efeknya mungkin terjadi tetapi tidak optimal. Gitu. Nah, sehingga kekuatan figur seandainya sistem pemilu serentaknya seperti yang saya gambarkan tadi, maka sebetulnya figur caleg nggak penting. Jadi orang nggak akan lihat lagi calegnya. Pokoknya kalau saya lihat itu capresnya siapa, partainya saya coblos. Gitu. Katakan mohon maaf di situ tukang bubur ayam kayak yang nggak pernah tahu politik ditaruh aja di situ, jadi dia. Umpamanya gitu loh. Siapa saja bisa jadi tanpa harus ada pengumpulan pemilih yang lebih banyak dari calegnya. Tapi dengan sistem yang sekarang yang tidak utuh, sistem pemilu serentak tidak utuh, memang masih dibutuhkan caleg-caleg yang punya basis massa itu diharapkan bisa mengupgrade suara, salah satunya adalah mengatasi parliamentary threshold yang 4% tadi. Sekali lagi, dengan tren yang semacam ini, yang lebih mencolok adalah figurnya masih berpengaruh atau pure kekuatan partai? Ya kalau
kalau di pemilu serentak, sekali lagi saya katakan, pasti pilpres itulah yang menjadi pusat perhatian. Baik. Tetapi akan juga ditopang oleh kader-kader yang punya basis konstituen yang jelas. Inilah alasan dari para mafia-mafia politik yang baru ini. Tapi gini, membuat yang saya rasakan ya, saya kan udah 2 periode nih. Jadi banyak juga fenomena demokrasi kita nih Mbak Ayu. Dia figur plus banyak duit, nggak jadi juga. Di dapil saya itu ada yang habis 15 miliar nggak jadi gitu loh. Kalau faktor duit misalkan. Ada juga yang tokoh nasional, waduh tiap hari nongol di TV, nggak jadi juga. Jadi walaupun dia serentak tidak serentak dengan pilpres, saya kira faktor kunci di tengah masyarakat itu bagaimana kita datangi masyarakat sekarang. Oke. Jadi kalaupun duit banyak, main tabur saja juga nggak akan. Ini strategi yang digunakan PAN. Terutama saya lah, ya kan? Saya di dapil saya itu kan dapil Banten 2, cuma 6 kursi. Ya saya suara terbanyak dari semua partai, 80.000 suara saya pribadi. Saya nggak pernah kampanye besar, nggak pernah ini. Jadi datangi masyarakat. Jadi walaupun nanti 2019 itu serentak, yang dikatakan Bang Setia bisa terjadi. Tetapi menurut saya ada ambigu nanti masyarakatnya. Bisa jadi caleg membebaskan. Misalkan Demokrat calegnya siapa? Ya sudahlah terserah kamu mau pilpres siapa terserah. Pilih selera kamu, tapi calegnya saya ya. Bisa juga begitu. Ya kan? Daripada di masyarakat terbelah. Iya. Kita paksa, kalau gitu Pak, saya nggak pilih Bapak lah. Kalau Bapak milih, suruh maksa kami pilih capres A atau capres B. Karena ada kemungkinan partai Berbeda. yang tidak mencalonkan figur dari partainya gitu. jadi Artinya lebih fleksibel. Jadi Lebih fleksibel. hanya mendukung gitu ya. Jadi faktor figur penting. Di dalam konsolidasi pemilu penting. yang serentak itu, Ya, uang juga mungkin pemilu jadi faktor serentak juga. itu, kampanye akan berfokus di pusat. Pilpres. Ya kan, pilpres. Jadi tarikannya orang nonton TV misalnya, dari pusat itu iklan umpama, turun ke bawah tuh sampai pelosok-pelosok, masyarakat tuh ngikut apa yang dicitrakan atau ingin dibangun citranya oleh partai dan calon presiden gitu. Itu karena efek dari presidensial sistem pemilu yang kongruen gitu ya, yang bersamaan itu. Jadi kalau saya lebih melihat sebetulnya kans untuk caleg saat ini terpilih gitu ya, terpilih itu sangat dipengaruhi oleh calon presiden dan wakil presiden. Jadi kalau dia apa namanya, katakanlah misalnya sekarang ya dari PAN sudah ada yang lari gitu kan, walaupun juga ada yang masuk. Betul. Di Demokrat ada yang keluar, tapi juga kan Ada dari yang partai masuk. lain ada yang masuk. Ya, walaupun saya tidak setuju, tapi karena sudah dianggap biasa ya, jadi seolah-olah wajar gitu ya. Itu saya kira nanti pada saatnya ya, itu udah nggak terlalu menjadi apa namanya, menjadi syarat utama untuk dia bisa meraup suara. Bukan dari si calegnya gitu, tapi lebih dari calon presiden dan calon wakil presidennya gitu. Kalau dari Demokrat bagaimana melihatnya? Masih kekuatan figur atau ya partai yang elektabilitasnya harus, awareness masyarakat harus ditingkatkan pada Demokrat? Saya pikir dua-duanya ya berjalan beriringan. Artinya partai sebagai mesin politik dan figur juga harus kuat. Dan karena kita di Demokrat ini alhamdulillah kita punya AHY, Agus Harimurti Yudhoyono, ya kita siap mengusung AHY. Oke, jadi ini yang sedang dijual Demokrat adalah figur AHY. Yes. Baik, kalau Kita butuh pemimpin muda. Kalau melihat trennya yang sekarang tadi dikatakan Bang Said, Bang Yandri, ada pergeseran tren yang sekarang terjadi. Lalu strategi dari partai politik, dari Demokrat dulu. Untuk suara calegnya juga banyak yang duduk di Senayan nantinya. Kalau strategi ya mungkin mirip-mirip semua partai. Tapi strategi yang paling utama adalah tatap muka langsung dengan masyarakat. Hampir mirip sama yang dilakukan Bang Yandri. Karena tatap muka ini tidak tergantikan. Tidak tergantikan. Ada, benar tadi kata Bang, ada juga Bang di dapil saya 2 kali Bang. Saya 2 kali di DPRD DKI, dapil Jakarta Pusat. Saya tahu siapa-siapa yang bagi sembako, siapa-siapa yang nyebar. Terpilih juga kan? Nggak jadi juga gitu. Artinya memang nggak jaminan ya. sampai sejauh mana kita termasuk artis tadi nggak jaminan. Kita bisa bersama masyarakat, ketemu masyarakat, memberikan solusi atas permasalahan masyarakat, nah itu. Oke, tadi menarik sekali. Hampir sama dari Bang Yandri juga akan terus menjaga tatap muka. Artis sih kita ucapkan selamat datang ya di partai-partai politik. Bagus, mereka mau terjun, bagus. Tapi sekali lagi tidak jaminan walaupun mereka populer itu langsung terpilih. Enggak. PAN punya pengalaman di 2009 ya kan. Banyak artis tapi banyak juga nggak terpilih. Ya, jadi saya kira rakyat sudah cerdas, apalagi dibarengkan dengan pilpres tentu akan ada pengaruhnya. Oleh karena itu ya sapalah masyarakat sehingga masyarakat tidak salah memilih. Baik, Ya kan, terima kasih Bang Yandri. Minimal kan ada 3 Bang, ada kapasitas, integritas, popularitas. Isi tas.
Kalau cuma popularitas doang nggak bisa. Nggak bisa. Okay. Walaupun memang membantu ya. Jadi banyak faktor yang berpengaruh. Terima kasih Bang Yandri, Bang Said, Bang Taufik, terima kasih. Dan Mbak Ayu, makasih. Terima kasih pemirsa, jangan kemana-mana, kami masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya bersama dengan Wahyudi dan juga Ruth Maria Tiara. Kembali ke Anda di Studio 1.